Selamat pagi semuanya. Gimana kabar semuanya anak-anak? Oke, sebelum kita belajar, siapa dulu yang mau kita dalam doa? Siapa kita kelas? Bagaimana? Depan. Kamu? Ayo, depan. Tenang. Baik, sebelum kita mulai belajar, kita absen dulu ya. Jordan, Jessin, Laura, Herman, Lydia, Novita, Tunisia, Tiara, Nobel, Marvel, Aswida, Ibra, Joy, Selin, Kardi, Alfa, Cantika, Eva, Sonia, Okta, Ran, Carlos, Aisyah, Netral, Elvia, Elvi, nanti ya, kalau nanti buku ya. Selamat jalan kalian. Baik anak semua, sebelum kita belajar, mari kita bernyanyi tentang Pancasila. Kapan semua itu bang? 1, 2, 3. Baik, hari ini kita belajar tentang dengan tema sayangi hewan dan tumbuhan sekitar. Saya ulangi ya, sayangi hewan dan tumbuhan sekitar. Jadi anak-anak, hari ini kita belajar 3 mata pelajaran. 1 PKN, 2 bahasa Indonesia, 3 matematika. Maka tenang ya. Baik. Pertama dulu kita belajar tentang PKN. Semua Bapak lanjutkan. Ada nggak yang tahu apa namanya sikap
perilaku. Ada nggak yang tahu? Ada? Ada nggak yang tahu? Sikap dan perilaku. Ada nggak? Nggak ada. Dan tulis ya, dan tulis. Tulis ya. Ini ya, sikap dan perilaku adalah tulis. Sikap dan perilaku adalah sikap yang mencakup iya sikap positif sudah positif sama aja positif sudah seperti jujur koma seperti jujur sudah mandiri koma sudah serta bertanggung jawab sopan dan menghargai orang lain jawab sopan dan serta perilaku seperti tenang saat guru mengajar. Sudah seperti ini ya, serta perilaku seperti tenang saat guru mengajar. Sudah aktif bertanya, dan mengikuti aturan kelas. Ini ya, aktif bertanya dan mengikuti aturan kelas. Sudah? Oke. Coba baca. Apa sisi dan perilaku? Sikap yang mencakup
karena saat guru mengajar aktif dan jadi anak-anak, sikap dan perilaku ini merupakan sikap yang mencakup hal positif. Contohnya jujur. Kalau dia di sekolah, bersikap jujur. Contohnya tidak menyontek saat ujian. Kedua, mengembalikan barang temuan atau tidak mencuri barang temuan. Kedua, kalau di rumah, anak-anak, sikap dan perilaku ini juga sangat berlaku. Contohnya membantu orang tua, kan tulis ya, bantu tanya sesuatu. Ini ya, sikap perilaku di rumah, contohnya sikap dan perilaku di rumah, contohnya di rumah, contohnya satu, membantu orang tua. Membantu orang tua. Dua, merapikan kamar dan mainan. Merapikan kamar dan mainan. Sudah, oke. Tiga, berbicara sopan kepada anggota keluarga. Tiga, berbicara sopan kepada anggota keluarga. Tiga, berbicara sopan kepada anggota keluarga. Sudah? Sudah? Enggak ada cuma tiga. Jadi anak-anak, di kamar ini menunjukkan kelakuan anak yang baik. Di mana di kamar ini sudah lihat di kamar ini di mana anak-anak membantu orang tua yang membersihkan rumah. Bukan tengok. Ini kan anak-anak membantu orang tuanya membersihkan rumah. Ada yang bermeja, ada juga yang ke jendela. Jadi sikap dan perilaku ini harus. Kenapa? Jadi sikap dan perilaku ini sangat. Jadi anak-anak, sikap dan perilaku ini. Jadi sikap dan perilaku ini. Jadi sikap dan perilaku ini sudah sangat mempengaruhi sudah belum bagi itu kelakuan jadi sikap dan perilaku ini sangat bagi itu kelakuan ini ya. Jadi sikap dan perilaku ini ya, sangat mempengaruhi baik dalam perkataan. Udah diulang. Kelakuan sudah, bahkan pekerjaan kita sehari-hari. Bentar ya.
Sudah? Sudah? Jadi semuanya sudah, Rek? Sudah. Jadi saya mau menunjukkan apa yang juga sikap dan perilaku di sekolah yang baik. Coba sebutkan. Apa aja juga sikap dan perilaku sekolah yang baik? Apa aja? Terus. Siapa yang tahu? Begitu. Apa? Jujur. Oke, yang lain siapa lagi? Berdiri. Bagus. Siapa lagi? Berdiri. Baik, siapa lagi? Bagus. Jadi anak-anak semua apa? Betul. Jadi anak-anak sikap dan perilaku ini sangat baik untuk anak SD. Jangan ditulis. Jadi anak-anak perilaku dan sikap ini sangat diperlukan oleh anak SD. Jadi di pelajaran PKN ini mengajarkan kita bahwa sikap dan perilaku itu sangat bermanfaat bagi kehidupan kita masing-masing. Oke, kedua kita masuk dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Jadi hari ini pelajaran kedua itu bahasa Indonesia. Di sini Bapak menjelaskan tentang hewan dan tumbuhan. Di sini Bapak menjelaskan tentang hewan dan tumbuhan. Kurang? Dengar nggak? Jadi hari ini saya menjelaskan tentang hewan dan tumbuhan. Di sini ada gambar. Ini dia. Kurang? Jadi adik-adik, dalam dunia binatang ini memiliki tiga klasifikasi hewan, yang dimana satu tulis. Karnivora. Kedua, herbivora.
Omnivora. Sudah? Enggak, tulis ya. Karnivora merupakan hewan yang memakan daging. Ini ya, karnivora merupakan hewan yang memakan daging. Ini ya, karnivora itu merupakan hewan yang makanannya terdiri dari daging. Seperti harimau, singa. Hewan yang hanya makanannya tumbuhan. Contohnya domba, apalagi? Sudah, betul. Yang lagi? Ketiga, omnivora. Merupakan hewan yang makanannya tumbuhan maupun daging. Merupakan hewan yang makanannya baik itu tumbuhan maupun daging. Makanannya tumbuhan maupun daging. Dan daging. Kalian yang tahu apa hewan yang contohnya omnivora? Ada yang tahu? Ada nggak yang tahu? Gara. Jadi contoh hewan itu beruang. Sebelum kita membahas tumbuhan, ada nggak pertanyaan? Karena beruang itu ada makanannya yaitu 1. Tebu, 2. Bambu, dan juga beruang juga makan daging seperti ikan. Tahu kan ikan? Siapa lagi yang bertanya? Apa besarkan suaramu? Oke, apa? Apa aja contoh hewan yang makan Dengar ya. Jadi binatang herbivora yang memakan biji-bijian yaitu 1. Semua jenis-jenis burung seperti merpati, kenari, kakak tua dan lain-lain, serta hewan seperti tupai dan hamster. Tahu kan hamster?
Kedua, perubahan tentang tumbuh-tumbuhan. Mana pengaruh ini? Terus ya, sebelum kujelaskan jangan tulis ini. Sudah, sudah. Sebelum kujelaskan, akan yang tahu itu bagian-bagian tumbuhan. Apa aja bagian-bagian tumbuhan itu? Apalagi? Apalagi? Apa aja bagian-bagian tumbuhan? Akar, terus. Bagian-bagian tumbuhan itu dan siap. Bagian-bagian tumbuhan. Bagian-bagian tumbuhan. Satu daun. Bagian-bagian tumbuhan satu daun. Tahu nggak apa itu fungsi daun? Tahu nggak apa fungsi daun pada tumbuhan? Yaitu sebagai tempat, terus ya, sebagai tempat pengelolaan zat makanan. Sebagai tempat pengelolaan zat makanan. Zat makanan. Ini ya, daun sebagai tempat pengelolaan zat makanan. Sudah. Kedua, buah. Selain dimakan, buah sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Buah sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Tempat menyimpan cadangan makanan pada tumbuhan. Cadangan makanan di tumbuhan. Makanan bagi tumbuhan. Sudah. Tiga batang. Ya. Batang sebagai alat. Batang sebagai alat. Nanti hukum ya dek, kalau apa ya? Batang sebagai alat transportasi. Batang sebagai alat. Batang sebagai alat. Batang sebagai alat transportasi. Untuk mengangkut air dan mineral dari akar menuju daun. Untuk mengangkut air. Ya, mengangkut air dan mineral. Mineral
Sudah. Dari akar menuju daun. Dari akar menuju daun. Sudah. Keempat, akar. Ya. Sudah. Itu maka. Fungsi akar yaitu sudah. Untuk menyerap nutrisi, untuk menyerap nutrisi, untuk menyerap nutrisi dan air dari dalam tanah. Ini ya, agar untuk menyerap nutrisi dan air dari dalam tanah. Dari dalam tanah. Jadi anak-anak, pada pelajaran bahasa Indonesia ini mengajarkan kita tentang hewan dan tumbuhan. Sebelum kita mengakhiri, bagian dulu ya. Jadi, apa itu fungsi daun? Apa? Apa? Betul. Ini lagi ya. Apa fungsi dari batang? Pada nggak tahu. Apa yang pada tahu? Betul. Fungsi buah ada yang tahu? Fungsi buah ada yang tahu nggak? Oke. Fungsi akar ada yang tahu? Akar. Betul. Jadi anak-anak, akar dan jadi anak-anak hewan dan tumbuhan ini merupakan makhluk ciptaan Tuhan. Jadi dipelihara, dijaga, siang malam bunga. Kalau dia hewan dikasih makanan. Ya betul. Ketiga, mata pelajaran kita ketiga itu matematika. Nanti ya, di mata pelajaran matematika ini nanti dikasih tugas kelompok. Ya. Ada yang jawab pertanyaan eksplorasi. Ini ya. Tulis. Eksplorasi. Sudah. Ini jangan ditulis ya. Kita sengaja. Jadi eksplorasi ini anak-anak merupakan kegiatan menelusuri, menelah dan menggali konsep-konsep matematika secara mendalam untuk pola dan sifat teori. Ulangi ya dan dengarin. Jadi eksplorasi adalah kegiatan menelusuri, menelah dan menggali konsep-konsep matematika secara mendalam untuk menemukan pola dan sifat
atau teori. Jadi di sini ada gambar bangun dua. Ini kan bangun dua. Orang tahu dah? Apa namanya? Tabung. Yang tulis ya? Tabung. Apa? Ya, tabung. Tabung kayak gini ya, susah ya. Ini ya tabung. Ya, kedua ini sama ini. Dengar ya, tabung. Ini kurus. Ini bola. Ini prisma. Sudah. Ini balon. Ini kerucut. Ini 5 segitiga. 5 segitiga. Ya. Ini prisma segitiga. Perhatikan ini. Prisma segitiga. Dan ini. Dan terakhir prisma segi 8. Tenang. Jadi di sini halo. Jadi jadi Bapak membagi tiap kelompok ya sekarang. Siapa di sini yang mau jadi ketua kelompok? Jadi di sini ada mas kita yaitu kita umumkan di mana di sini tabung, bora, kukus, 5 dan kerucut. Ngerti kan? Bagaimana ya kayak gini ya? Ya di mana di sini bora ya kayak gini ya? Ya. Di mana di sini bora? Oke. Ini lagi apa ya? Tugas tambahan.
Oke, kedua kelompok dua. Apa ini? Apa ini? Ayo. Apa ini? Kamu ya. Apa ini? Terus sama mereka sana. Nomor dua sini ya. Apa ini? Apa ini? Salah ya, sama mereka kecucur. Oke, selanjutnya kita lihat siapa ya? Jawaban dari kelompok 3. Apa ini? Apa? Betul. Ini? Bilang apa ini? Sini Marvel. Apa ini? Apa ini Marvel? Tabung, betul. Apa ini? Apa ini? Apa ini? Jadi semua jawaban dari nomor 3 semua benar ya. Dan di sini yang menjadi satu yaitu kelompok 1 dan 3. Untuk itu untuk kelompok 2 dihitung untuk bernyanyi. Baik, sebelum kita akhiri mata pelajaran kita hari ini, kita kurang pada bagian itu ya sebelum ya. Siapa yang mau bernyanyi? Ini ada tuh juga biasa.
1, 2, 3.